Pada tahun 1700-an Masehi, di daerah suci, lahir seorang putra dari salah seorang bangsawan ranca Kalong Suci yang diberi nama Nuryai, yang selanjutnya para Sewu Siwi menyebutnya Mbah Nuryai. Ketika usianya masih muda, Mbah Nuryai pergi belajar dan berguru agama Islam kepada ulama atau kiai. Salah satunya adalah Syekh Abdul Muhyi dari Pamijahan, Tasikmalaya. Syekh Abdul Muhyi yang saat itu terkenal sebagai wali penyebar dan pengembang agama Islam di Tatar Pasundan, mulai dari Kuningan, Batuwangi sampai Pamengpeuk. Menurut riwayat, di samping sebagai murid Syekh Abdul Muhyi, Mbah Nuryai juga berguru kepada Kiai Raden Jafar Sidik atau terkenal dengan sebutan Syekh Wali Jafar Sidik di Cibiuk Tengah, Kabupaten Limbangan, Cibiuk, Kabupaten Garut. Sumber lain juga menyebutkan bahwa beliau pernah menuntut ilmu keislaman di Cirebon, Ampel, Ambon, sampai Ternate, Maluku. Bahkan kepergiannya ke Ambon dan Ternate itu disertai dengan gurunya Syekh Abdul Muhyi. Setelah menamatkan pendidikannya, Mbah Nuryai pulang kembali ke desanya dan tampil menjadi sosok seorang kiai yang berpengetahuan luas dalam bidang agama Islam. Selanjutnya beliau mendirikan pesantren di daerah Cibangban dan Ranca Kalong. Sejak itulah nama Mbah Nuryai tampil dan terkenal di lingkungan keluarga besar dalam Pager Jaya Suci, khususnya dan umumnya umat Islam di sekitar wilayah yang sekarang masuk di wilayah Kabupaten Garut. Beliau saat itu tampil sebagai seorang dai dan seorang kiai ulama dari daerah suci, sejajar dengan tokoh-tokoh ulama lain yang sejaman seperti Raden Nur Hasyim, menantu Kiai Syekh Jafar Sidik. Ada lagi Kiai Raden Zakaria, menantu Raden Wiraha atau dalam Tegal Jati Pasiruncal. Ada juga Kiai Raden Fakhrodin atau dikenal dengan sebutan Kiai Biru Sepuh, dan yang lainnya. Dan menurut informasi yang saya dapat, para peziarah yang datang ke sini biasanya meminta untuk dilapangkan rezekinya, meminta kepada Allah untuk dilapangkan rezekinya, karena Syekh Nuryai terkenal dengan ilmu dunianya yang sangat dalam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita sekarang sudah berada di makam situs Cikapunduhan, yaitu ini makam dari Adipati Haryang Kuning di daerah Panjalu. Dan seperti apa sejarah beliau, nanti kita akan coba masuk ke dalam dan kita akan coba tawasul di dalam, dan kita akan coba sedikit mengenalkan buat sahabat AB Channel di rumah mengenai situs sejarah salah satu makam Adipati yang ada di daerah sini yang sangat-sangat bersejarah sekali. Untuk itu langsung aja kita masuk ke dalam ya. Assalamualaikum. Tempatnya enak banget, jadi kita masuk di pintu gerbangnya tadi langsung masuk ke arah atas, itu ada jalannya yang lumayan mendaki. Kita akan coba langsung ke sana dan kita lihat makamnya seperti apa. Tetap di Napak Tilas Aden Bajai Channel, dan kemana-mana tetap di Aden Bajai Channel. Balik lagi ngomongnya sama, langsung
jalan sekitar 100 meter lah, 100-200 meter, tapi rada menanjak ke atas. Kita udah nyampe di lokasi, jadi kita langsung aja ke sana dan kita coba bertawasul dan mencari tahu sejarah tentang beliau. Jangan kemana-mana, tetap di Ali Baja Channel. Rahayang Kuning yang tengah menghangatkan telapak tangannya terkejut melihat kedatangan Rahayang Kencana bersama pasukan pengawalnya yang dipenuhi emosi. Sebaliknya Rahayang Kencana mengira kakaknya itu sedang menunggu untuk menantangnya adu kesaktian karena dia telah membendung air situ Lengkong agar tidak kering. Singkat kisah, dampak kesalahpahaman tersebut terjadilah duel pertarungan selang antara Rahayang Kencana bersama pasukan pengawalnya melawan Rahayang Kuning bersama pasukan pengawal kerajaan. Dampak pertempuran itu banyak korban yang berjatuhan dari kedua belah pihak. Dampaknya sebuah ranca atau rawa atau danau dangkal menjadi berwarna merah. Ulama kerajaan yang sangat dihormati sekaligus sahabat Prabu Sang yang boros orang, Rahayang Kuning yang menyesal karena telah menimbulkan perselisihan tersebut menyerahkan tahta Panjalu kepada Rahayang Kencana dan meninggalkan Keprabon lalu mengembara ke wilayah selatan Galuh. Rahayang Kuning di kesudahan hayatnya menjadi raja di kawasan Ciamis Selatan dan jasadnya dibawa kembali pulang ke Panjalu dan dimakamkan di Kapunduhan Cibungur